kelompok 9 ingin mempresentasikan STS PJOK Sejarah Atletik secara keseluruhan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nura Bipa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tiara Diameka. Perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Vika Septi Ramadhani. Sejarah atletik atau olahraga atletik merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan evaluasi dan perubahan. Dari awal manusia hingga zaman modern, atletik telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, mencerminkan budaya, nilai, dan apresiasi masyarakat. Zaman kuno, zaman prasejarah, bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba telah terlibat dalam aktivitas fisik seperti berburu, memanjat, dan berlari. Mesir kuno, olahraga seperti gulat, tinju, dan panahan sudah ada di Mesir kuno. Yunani kuno, Olimpiade kuno yang dimulai pada tahun 776 Masehi merupakan puncak dari atletik di Yunani kuno. Acara seperti lari, gulat, tinju, dan catur dan pentatlon menjadi pusat perhatian. Romawi kuno, Romawi mengadopsi banyak olahraga Yunani, tetapi menambahkan elemen gladiator dan permainan yang lebih brutal. Zaman pertengahan atletik mengalami penurunan selama zaman pertengahan. Dengan fokus lebih pada keahlian militer dan olahraga kesatria. Renaissance membawa kebangkitan minat pada atletik klasik dengan fokus pada kebugaran dan keindahan fisik. Zaman modern, abad ke-19, atletik modern mulai berkembang dengan munculnya klub atletik dan kompetisi resmi. 1896, Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, mengadai awal era baru atletik internasional. Abad ke-20, atletik berkembang pesat dengan munculnya atlet-atlet hebat seperti Jesse One, Emil Zaptope, dan Wamurni. Abad ke-21, atletik harus berkembang dengan teknologi baru, peningkatan standar. Evaluasi atletik. Perubahan dalam acara atletik telah mengalami perubahan dalam acara yang dipertandingkan dengan penambahan acara baru seperti estafet, lompat jauh, dan lempar cakram. Perkembangan teknologi. Teknologi telah memainkan peran penting dalam atletik dengan penggunaan sepatu khusus, pemakaian olahraga, dan peralatan pelatihan yang lebih canggih. Peningkatan standar atletik telah meningkatkan secara signifikan selama bertahun-tahun dengan atlet mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kesimpulan, sejarah atletik adalah bukti kemampuan manusia untuk mendorong batas fisik dan mental. Dari awal manusia hingga zaman modern, atletik telah menjadi bagian integral dan budaya manusia, mencerminkan nilai-nilai apresiasi dan semangat kompetitif kita. Sejarah singkat perkembangan atletik di Indonesia. Perkembangan organisasi atletik di Indonesia. Perkumpulan atletik di Indonesia berdiri pada tanggal 3 September 1950 di Semarang, yang sekarang disebut PASI. Sedangkan klub-klub atletik sudah ada sejak pemerintah Hindia Belanda. Prestasi atlet Indonesia dalam atletik periode angkatan pertama sekitar tahun 1960-an mulai diperhitungkan di tingkat Asia. 1. Atletik di Yunani kuno. Atletik pertama kali tercatat dalam sejarah pada zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-8 Masehi. Pada masa ini, olahraga sangat erat kaitannya dengan
kegiatan keagamaannya. Olimpiade kuno yang diadakan di Olimpia adalah salah satu bukti bahwa atletik sudah ada sejak zaman tersebut. Beberapa nomor yang dipertandingkan termasuk lari jarak pendek, lari jarak jauh, lompat jauh, dan lempar cakram. 2. Periode abad pertengahan dan Renaissance. Selama abad pertengahan, minat terhadap atletik menurun, sering dengan dominasi gereja dan pembatasan terhadap aktivitas fisik tertentu. Namun, pada periode Renaissance, abad ke-14 hingga ke-17, minat terhadap olahraga dan tubuh manusia mulai tumbuh kembali dan atletik mulai berkembang dalam bentuk yang lebih modern. 3. Atletik di era modern. Atletik seperti yang kita kenal sekarang mulai berkembang pada abad ke-19, terutama di Inggris. Pada saat ini, atletik diorganisir dengan lebih baik dan banyak kompetisi lokal maupun internasional mulai diadakan. Beberapa universitas di Inggris seperti Oxford dan Cambridge menjadi pusat penyebaran atletik. Kompetisi seperti lari, lompat, dan lempar menjadi lebih terstruktur dengan pengaturan-aturan yang jelas. Pada tahun 1896, Olimpiade modern pertama diselenggarakan di Athena, Yunani, yang menghidupkan kembali tradisi olahraga kuno. Atletik menjadi salah satu cabang utama dalam Olimpiade ini dan terus menjadi sorotan hingga sekarang. 4. Federasi Atletik dan Organisasi Internasional. Pada tahun 1912, International Association of Athletic Federation atau IAAF didirikan sebagai organisasi yang mengatur dan mengawasi kompetisi atletik di seluruh dunia. IAAF sekarang bernama World Athletics, bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan standar dan mengorganisir berbagai kejuruan dunia dalam cabang olahraga atletik. Yang kelima, era atletik modern. Atletik saat ini adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia, dengan berbagai nomor seperti lari jarak pendek, jarak menengah, maraton, lompat jauh, lompat tinggi, tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lari estafet. Kejuruan dunia atletik dan olimpiade menjadi acara olahraga yang sangat dinanti, dengan atlet dari seluruh dunia bersaing memperebutkan medali dan pengakuan internasional. Dalam perkembangannya, atletik juga semakin inklusif dengan adanya kategori paralimpiade untuk atlet difabel, serta semakin banyak perhatian terhadap kesetaraan gender di berbagai nomor perlombaan. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya ingin mempresentasikan STS PJOK sejarah. Kami juga saya. Gue makan siapa? Gue makan buruk.